Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Ruang Pendidikan. Sudah siap belajar? Mari kita belajar bersama-sama, yaitu latihan soal halaman 43 sampai 45. Silahkan kalian buka buku paket PAI kelas 6 SD atau MI, kurikulum Merdeka. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ruang Pendidikan agar Ruang Pendidikan terus dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya di bidang pendidikan dan juga dapat bermanfaat untuk kalian yang selalu setia nonton channel YouTube Ruang Pendidikan. Soal yang pertama yaitu Al-Ghaffar. Akar katanya berasal dari kata ghafaro yang bermakna A. Menutup, B. Menatap, C. Menitip, D. Menata. Jawabannya adalah A, yaitu menutup. Soal yang kedua, al-afu merupakan akar dari kata afu yang artinya A. Menghampas, B. Menghapus, C. Menyayangi, D. Mengawasi. Jawabannya adalah B, yaitu menghapus. Soal yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat menggantungkan semua harapan makhluk. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat A. As-Sabiqu, B. As-Salihu, C. As-Somadu, D. Al-Ghafuru. Dan jawabannya adalah C, yaitu As-Somadu. Soal yang keempat, Al-Wahid hampir sama dengan Al-Ahad. Al-Ahad yang Maha Esa, sedangkan Al-Wahid artinya Allah Maha A. Tunggal, B. Sayang, C. Satu, D. Penentu. Jawabannya adalah A, yaitu Allah Maha Tunggal. Yang kelima, yang termasuk ciri orang yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, A. Selalu mengucapkan La ilaha illallah, B. Berniat untuk taubatan nasuha, C. Menjaga silaturahmi dengan keluarga, D. Meminta penjelasan dari sumber berita. Dan jawabannya adalah A, yaitu selalu mengucapkan La ilaha illallah. Soal yang keenam, sikap yang mengamalkan al-afu adalah A. Tidak menyimpan barang orang lain, B. Menghindar dari urusan orang lain, C. Membuang rasa dendam, D. Fokus belajar untuk mencapai cita-cita. Dan jawabannya adalah C, yaitu membuang rasa dendam. Berarti kita memaafkan ya. Soal ketujuh, aku akan beriman dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Pernyataan di atas menunjukkan sikap pengamalan A. Al-Ghafar, B. Al-Afu, C. As-Somad, D. Al-Wahid. Jawabannya adalah C, yaitu As-Somad.
Yang ke-8. Perbuatan yang termasuk tabayun adalah A. Menyebarkan informasi yang diterima agar cepat diketahui orang. B. Mengirim pesan singkat kepada keluarga yang berjauhan. C. Meminta penjelasan tentang pelajaran yang belum dipahami. D. Menelusuri kebenaran berita dengan mencari sumbernya. Dan jawabannya adalah D, yaitu menelusuri kebenaran berita dengan mencari sumbernya. Soal ke-9. Ketika menerima informasi tentang perilaku buruk si A, informasi itu tidak saya sebarkan kepada orang lain. Pernyataan di atas menunjukkan sikap A. Al-Ghafar, B. Al-Afu, C. As-Samad, D. Al-Wahid. Jawabannya adalah A. Al-Ghafar. Soal yang ke-10. Informasi dari ketua kelas bahwa besok ulangan PAI, sedangkan informasi dari teman-teman ulangan matematika. Dua informasi yang berbeda, membingungkan. Saya harus bertabayun kepada A. Ketua kelas dan teman, B. Guru PAI dan guru kelas, C. Kepala sekolah dan guru kelas, D. Guru PAI dan ketua kelas. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Iya, jawabannya adalah B, yaitu kita harus bertabayun kepada guru PAI dan guru kelas. Selanjutnya yaitu soal uraian. B. Kerjakan tugas-tugas di bawah ini. 1. Bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafar dalam kehidupan di sekolah? Jawabannya adalah salah satunya yaitu menutup aib atau kesalahan teman agar tidak menyebar. Itu merupakan salah satu pengamalan Al-Ghafar dalam kehidupan kita di sekolah. Soal kedua yaitu tulislah contoh pengamalan Al-Afu di rumah. Jawabannya adalah orang tua memaafkan kesalahan anak-anaknya. Begitupun sebaliknya, kita sebagai anak mungkin dari orang tua kita ada salah, kita juga harus bisa memaafkan. Itu termasuk salah satu contoh pengamalan Al-Afu di rumah. Jadi adik-adik bisa mengisi selain dari jawaban yang diberikan oleh channel YouTube Ruang Pendidikan. Ini sebatas contoh. Adapun kalian memiliki pengalaman atau pemikiran yang lain, boleh untuk dijadikan jawaban yang benar menurut kalian. Soal ketiga, bagaimana cara mengamalkan as-samad? Salah satunya yaitu belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang dibutuhkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Soal yang keempat, mengapa harus bertabayun ketika menerima informasi yang meragukan? Yaitu ketika kita bertabayun ketika menerima informasi, karena supaya tidak terjadi fitnah. Jadi kita harus bertabayun bagaimana informasi ini yang diterima ini benar atau tidak. Agar di kemudian hari tidak ada yang namanya terjadi fitnah. Jadi sekali lagi adik-adik, untuk soal uraian silahkan kalian bisa mengisi sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.